yaitu tentang Maulana Samsuddin Muhammad Ar-Raji Quddusallahu Sirrah. Kemarin diceritakan bahwa beliau itu waktu masih kecil itu semangat sekali ingin bermimpi Nabi Muhammad SAW. Maka suatu hari beliau itu masuk ke rumahnya dan melihat ibunya itu duduk dengan dikelilingi para perempuan kerabatnya sambil membaca kitab. Maka aku masuk ke tengah-tengah mereka di samping ibuku dan aku kebetulan mendengar ibuku berkata, membaca di kitab itu, barang siapa yang membaca doa ini setiap malam Jumat marat, maka dia akan senantiasa bermimpi Nabi SAW dalam tidurnya. Ketika aku mendengar itu, maka aku bertambah semangat untuk bermimpi Nabi dalam tidur. Maka besoknya itu kebetulan malam Jumat, maka aku bertanya kepada ibuku, "Ibu, aku ingin baca doa tadi di malam ini. Semoga cita-citaku terwujud, tercapai." Maka ibunya berkata, "Idhab waqra." Nah, silakan baca. Ibu juga mau baca. Maka aku bangkit dan aku duduk di khalwat, dalam khalwatku, dan aku menyibukkan dengan doa tadi yang dibaca oleh ibuku dengan syarat-syarat tertentu. Dan aku mendengar juga, aku pernah mendengar bahwasanya barang siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW 3000 kali di setiap malam Jumat, dia akan bermimpi Nabi SAW dalam tidurnya. Maka aku juga mengamalkan salawat itu, yaitu 3000 kali setiap malam Jumat sampai mendekati tengah malam, hatta qaruban sholat. Kemudian aku letakkan kepalaku dan aku tertidur. Di dalam tidur itu aku melihat diriku keluar dari rumahku, dan tiba-tiba aku melihat ada ibuku yang sedang berdiri menungguku. Ketika ibuku melihat aku, dia berkata, "Wahai anakku, kenapa engkau terlambat? Aku sudah menunggumu dari tadi di sini." Itu sebentar lagi itu Rasulullah SAW sudah masuk ke istana. "Ayo, kita pergi ke sana." Maka ibuku menggandeng tanganku dan mengajakku pergi ke satu tempat yang seperti istana tersebut, dan aku melihat Nabi SAW sedang duduk dengan sekelilingnya orang banyak yang duduk ataupun yang berdiri. Mereka saling berdesak-desakan ingin mendengarkan Nabi SAW bersabda di majlis tersebut. Maka Nabi di situ aku melihatnya mengirimkan surat-surat dan mengutus dan memberikan kepada para utusan-utusan untuk menyebarkannya ke seluruh alam. Di tengah-tengah itu juga ada seorang yang duduk yang sedang mencatat apa yang disabdakan Nabi SAW, dan aku mengiranya dia adalah Maulana Syarafuddin Utsman Ziyartakahi, dan dia termasuk ulama yang rombani yang bertakwa di zamannya. Ketika ibuku mengetahui aku ada duduk di bagian belakang, maka ibuku berkata, ibuku mengajakku, "Kenapa kau ada di sini? Nah, ayo, aku ajak kau berjumpa dengan Nabi SAW." Maka Nabi mengajak anakku, maka ibuku mengajak aku ke hadapan Nabi, dan ibuku berkata, "Ya Rasulullah, innaka qad wa'adtani bi waladin sahibi dawla wa umrun tawil, hal hadha huwa amla?" Ya Rasulullah, kau telah berjanji aku akan mendapatkan anak yang memiliki ilmu yang tinggi dan umur yang panjang. Apakah anak ini atau bukan? Maka Nabi SAW memandang kepadaku, kata Syekh Muhammad Ar-Rujini, ya. Maka Nabi tersenyum dan berkata, "Na'am, huwa hadzal walad." Iya, anak itu. Kemudian Nabi SAW menoleh kepada Maulana Syarafuddin Utsman tadi dan berkata, "Uktub lahu kitaban." Tulis baginya satu kitab. Tulis satunya satu kitab. Maka Syekh Maulana Syarafuddin Utsman ini menulis 3 lembar, ya, dan aku memandang tulisan itu. Lalu
memberikannya kepadaku. Ketika aku berpaling pergi dari majlis itu, maka aku berkata dalam diriku, ini ma'arif ummatun hadal kitab, aku nggak tahu isi kitab ini apa. Fal aula, maka lebih baiknya kayaknya aku kembali lagi dan aku perlihatkan kepada Nabi SAW untuk Nabi membacakan apa yang terkandung dalam kitab ini. Maka aku kembali dan datang di samping Nabi SAW dan aku berkata, ya Rasulullah, ini ma'arif maka tabu fi hadhil waraqah. Ya Rasulullah, aku nggak tahu isi kandungan tulisan ini. Fahadhan Nabi SAW min yadayya, maka Nabi mengambil tanganku dan Nabi mengambil kertas itu dan Nabi membacakannya untukku. Maka seketika itu aku hafal dengan bacaan sekali dari Nabi SAW. Maka Nabi memberikannya kembali kepadaku. Kemudian aku hendak bertanya sesuatu lainnya. Ketika aku ingin bertanya perihal satu hal yang lain, fasami'tu soriral bab, tiba-tiba ketukan pintu. Maka aku terbangun dari tidurku. Fara'aitul walidah qad dakhalat minal bab wa fi yadiha sirajun. Maka tiba-tiba aku melihat ibuku masuk dari pintu itu dan sedang membawa lampu obor zaman dulu. Faqumtu min firasi, maka aku bangun dari tidurku. Faqalat, ibuku berkata, ya Muhammad, hei Muhammad, hal ra'aita syai'an fil manam? Apakah kamu bermimpi dalam tidurmu? Qultu na'am, maka aku berkata, ya ibu. Faqalat ana aidan ra'aitu, aku juga bermimpi barusan. Fasyara'at fi qissati ru'yaha wa qassat jami'a ma ra'aitu min awalihi ila akhiri bila tafawut bainal waqi'atain. Maka ibuku menceritakan semua mimpi-mimpi yang aku alami di dalam mimpiku barusan. Semuanya lewatkan dari awal sampai akhir tanpa ada sedikit pun perbedaan di antara dua mimpi aku dan mimpi ibuku. Masya Allah. Mimpinya Syekh Maulana Samsuddin Muhammad Ar-Ruji, ibunya yang salehah luar biasa ya, dan bermimpi Nabi dengan tentunya rasa ini pelajaran buat kita. Ada rasa terlebih dahulu yang ada di hatinya penuh dengan semangat ingin berjumpa dengan Nabi, rindu dengan Rasul SAW, lalu dibantu dengan amalan. Bukan amalannya, sholawatnya, zikirnya kamu jadikan mancing Nabi datang. Bukan, ini kurang adab. Saya mau baca sholat ini supaya Nabi datang dalam mimpi. Namanya kamu mancing-mancing Nabi. Ya, ini kurang sopan. Bukan niatnya baca zikir ini, baca sholawat ini ribuan kali supaya mimpi Nabi, bukan. Tapi justru pancingkan dirimu untuk dekat kepada Nabi. Jangan sebaliknya, pancing Nabi untuk dekat sama kamu, bukan. Tapi mancing diri kamu untuk dekat kepada Nabi SAW. Artinya rasa rindu yang kuat, rasa cinta yang kuat, lalu dibantu dengan amalan sebagai tawassul atau sebagai wasilahnya. Itu baru dia akan bisa berjumpa dengan Nabi SAW dalam tidurnya. Makanya ini malam Jumat kita baca sholawat Maulid Nabi SAW, karena vokalnya nggak ada, ya otomatis kiainya yang jadi vokalnya, meskipun suaranya luar biasa kan. Ya, yang hadroh hancur, yang vokal hancur. Ya, yang cidor-cidor juga hancur. Hadroh ini tergantung cidor. Kalau duduknya teratur, cidor apa? Hadrohnya teratur. Kalau cidornya nggak teratur, hadrohnya berantakan. Nah, juga demikian kalau vokalnya nggak bisa menyesuaikan dengan nada irama hadroh juga sama, juga berantakan. Suara sholawatnya vokalnya lambat, hadrohnya cepat, ya berantakan. Hadrohnya lambat, sholawatnya cepat, ya berantakan kan. Karena masih belum ada vokalnya, belum ada penabuh hadrohnya yang profesional, ya ala kadarnya gitu.
ala kadarnya kita bersolawat, bermaulid Nabi SAW. Yang penting enak didengar. Buktinya itu ada yang merinding dengar netizen, berarti kan luar biasa. Ya, nggak tahu itu melihat muka kamu apa dengerin sholawatnya, nggak tahu. Ya, merindingan gitu. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita didekatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa berjumpa dengan Nabi dalam mimpi kita meskipun seumur hidup sekali. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.